Ada pertanyaan yang masuk ke Instagramnya NFC, detail seminar Jogja dong Min. Sekalian kita bahas, sekaligus juga semua pertanyaan yang masuk di minggu lalu. Yuk kita bahas. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, masih di channel NFC Forex TV, tentunya tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Oke, udah waktunya weekend ya. Kemarin-kemarin kita udah banyak banget video yang kita bahas tentang konten-konten yang sifatnya edukasi, yang sifatnya teknis juga bahkan seperti itu. Mungkin kalau teman-teman perhatiin beberapa hari terakhir, kita banyak banget, aktif banget ngadain live Instagram dan juga live webinar buat publik, apalagi ya, kemarin sempat ada tuh. Itu memang pengen ngasih banyak banget value buat teman-teman semua. Nah, di video kali ini ada lagi nih beberapa pertanyaan yang bagus banget kalau teman-teman simak supaya teman-teman bisa dapetin manfaatnya. Bisa jadi ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman yang sudah pernah teman-teman tanya atau mungkin pengen bakalan dapetin contoh kasusnya nih di masa depan, ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Tadi ada yang nanya gini, dari @hardy_rocket. Wede. Detail seminar Jogja, Min, katanya. Oke. Jadi dia nanya sama Mimin Instagramnya NFC, detail seminar Jogja. Nah, seminar Jogja, ketika video ini diupload nanti teman-teman akan mulai bisa melihat detailnya deh. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal cari linknya di bawah video ini, itu ada nfc.co.id /seminar 2020. Wah, cari ya di bawah video ini ada itu nfc.co.id /seminar 2020. Itu adalah detail semua hal yang mungkin teman-teman bisa dapatkan tentang bagaimana seminar Jogja akan diadakan. Tapi pendaftarannya belum dibuka ya. Sabar teman-teman, kalau saya mau mendaftar gimana mas caranya? Sabar dulu bro. Belum tentu ruangannya muat soalnya. Jadi teman-teman masukin aja nama sama keterangan lengkap teman-teman semua ke dalam waiting list. Nah, jadi klik linknya seminar yang tadi tuh ya, yang ada seminar 2020-nya lah ya, nfc.co.id /seminar 2020, diklik terus teman-teman daftarkan diri teman-teman semua jadi masuk ke dalam waiting list-nya. Nanti akan kita kasih tahu tentang detailnya di hari depan lah ya. Di video-video selanjutnya nanti akan saya bahas lebih detail. Apalagi nanti pendaftarannya dibuka, akan dikasih info kok sama teman-teman semua ya. Lanjut. Oke, yang mana dulu ya? Ini biasa nih, kayaknya nggak semuanya bisa saya jawab, nanti kepanjangan. Dari eko.dwi.listianto. Nah, dia nanya gini, SNR or SND dan your reason katanya. Oke. Seingat saya kayaknya udah pernah dibahas deh. Atau mungkin di kelasnya Forex First Class kali ya. Ini sering banget kita omongin di dalam kelasnya Forex First Class, teman-teman. Kelasnya FFC. SNR sama SND. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, ini beda antara support and resistance sama supply and demand. Nah, ini jauh lebih mudah nyontohnya di chart, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman alumni Forex First Class atau alumni Survival to Mastery, teman-teman dikasih akses deh. Nanti kita bikinin webinarnya khusus yang ngomongin ini, boleh juga. Nah, buat saya kalau misalnya ditanya pakai pertanyaan atau seperti ini, ya jelas SND, teman-teman. Kalau teman-teman tahu secara teknis, support and resistance adalah reaksi dari supply and demand. Jadi kalau teman-teman menggunakan technical support and resistance, teman-teman perlu tahu kalau SNR adalah reaksi dari supply and demand di masa lalu. Jadi kalau di masa lalu ada supply, terus dia bereaksi mantul lagi ke atas dan turun ke bawah, dia membentuk atau support atau resisten baru di masa depan. Begitu juga dengan demand di bawah, dia akan memantulkan harga di masa depan naik lagi di area demand yang ada di bawah di masa lalu. Sehingga support and resistance itu adalah reaksi pertama dari supply and demand. Kalau teman-teman menganalisa berdasarkan support dan resistance, maka teman-teman akan menganalisa dan mendapatkan transaksi di sentuhan yang kedua. Sementara ketika orang-orang trading dengan technical supply and demand, saat support dan resistance terbentuk, dia sudah OP buy atau sell. Nah, jadi support dan resistance itu reaksi dari SND di masa lalu, gitu ya. Jadi ya dengan SND dong jawabannya, ya. Nanti saya contohin di chart deh, ada banyak banget contoh di chart yang lebih gampang. Oke, ini ada 2 pertanyaan nih gabung nih dari @tarunainvex.id. Dia nanya gini, apa penyebab performa signal NFC VIP turun drastis di 2020? Apa mungkin banyak institusi yang cancel ordernya? Soalnya saya juga pakai strategi SND dan ditembus terus. Oke. Ini ada beberapa jawaban detail, singkat aja. Jadi gini,
2020 adalah tahun di mana kita belum pernah ngadepin yang namanya pandemi. Jadi ini adalah tugas seorang trader sebetulnya untuk beradaptasi. Hanya saja adaptasinya ya banyak tim trader yang terlambat, banyak tim trader yang cepat, itu beda-beda speednya. Di NFC, kita sudah banyak banget beradaptasi terhadap apa yang terjadi sepanjang 2020. Kalau teman-teman tahu dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, akumulasinya masih profit. Agustus dan September itu loss dan R-nya cukup gede minusnya. Itu kalau ngomongin ini doang ya, kalau ngomongin performa signal doang ya. Oktober kecil, min 1 doang. November kemarin sudah profit sebetulnya, gitu ya. Desember masih running profit. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama, ekspektasinya mesti di-manage. Bahwa dalam 1 tahun tidak mungkin setiap bulan selalu profit. Ada sih kemungkinan itu ya, bukan nggak mungkin, sorry saya ralat. Ada kemungkinan itu, tapi loss 1, 2, 3 bulan dalam 1 tahun sepanjang 12 bulan itu wajar. Nah itu ekspektasinya perlu dijaga ya. Yang selanjutnya, kalau teman-teman nanyain signal VIP, nah signal VIP ini adalah area teman-teman. Ini adalah rekomendasi area, sehingga teman-teman tidak bisa mengakumulasikan minus atau plusnya itu sebagai hasil real. Oke, saya udah bahas berkali-kali nih. Kalau misalnya teman-teman hari ini menggunakan signal VIP, maka hadirlah dulu di mentoring VIP-nya, di live webinarnya. Karena kalau teman-teman cuma lihat signalnya, nanti salah kaprah. Dilihat, wah plus 30R, berarti kalau saya 1% per R-nya jadi 30% plusnya. No. Wah minus 60R misalnya, berarti kalau saya pakai 1% risk-nya jadi 60%. No. Nggak pernah diajarin di NFC, TP1, TP2, TP3 diambil semua 1%. Nggak. Teman-teman perlu manage. Ya. Selanjutnya ada yang namanya korelasi. Teman-teman ambil TP1 dan TP2 dan TP3 tuh ambil semuanya boleh, tapi maksimum risk per transaksinya itu 2%. Ya. Belum lagi korelasi. Kalau misalnya GBP USD sama GBP JPY dua-duanya buy, itu artinya lagi doublein resikonya. Perlu teman-teman manage, kurangin resikonya sehingga R yang ada di website itu bisa jadi cuma setengahnya yang terjadi teman-teman gitu. Mau TP1, TP2, TP3 ataupun stop loss terjadinya cuma setengahnya kalau menggunakan rule korelasi, which is harus digunakan. Jadi hasil realnya tidak akan sama dengan apa yang terjadi di website. Tapi website untuk kepentingan belajar, teman-teman perlu tahu hasil before and after-nya. Sehingga kita dengan fair tetap tampilkan before-nya apa, after-nya gimana, hasilnya R-nya berapa. Gitu. Saya rasa nggak ada komunitas lain yang ngasih before and after seperti ini dengan sangat detail. Kita bilang mau beli di harga berapa, persis gambarnya kita gambar sebelumnya dan setelahnya. Gitu. Ya, jadi itu untuk kepentingan edukasi, teman-teman. Ya. Kalau mengenai institusi banyak cancel pending ordernya, yes itu juga betul. Meningkat, lumayan meningkat cancel pending order yang terjadi dari institusi terhadap market. Oke? Good, ini good question ya. Lanjut dari M_Warisno, boleh nggak gabung NFC tapi saya tetap pakai broker yang saya pakai saat ini? Boleh ya. Kecuali kalau teman-teman mau gabung NFC VIP Plus untuk dimentorin, nah itu perlu pakai broker yang sesuai supaya spreadnya beneran bagus, supaya eksekusinya servernya juga kuat dan lain-lain. Jadi ada kepentingan menyamakan histori supaya hasilnya sama-sama bagus gitu ya. Kalau yang lain bebas, belajar aja maksimal dulu, habis itu nanti ngomongin broker deh ya. Lanjut, apakah NFC pernah ganti strategi? Ini saya singkat aja lah ya. NFC nggak pernah ganti strategi, yang ada hanya menyempurnakan aja. Jadi di setiap 3 bulan kita review meeting sama semua tim trading room. Wah, ini motornya lagi balapan ke ujung. Nggak pernah ganti strategi kok. Jadi kita review 3 bulan sekali. Oh dilihat, oke, di review, dilihat, diperbaiki, di upgrade, terus seperti itu. Oke, terus ada lagi yang nanya, jelasin area flip kenapa terjadi sama pengaruh sama tradingan. Ini agak susah. Area flip ini area yang berbalik ya. Kadang supply jadi demand atau demand become supply seperti itu. Tapi di chart itu perlu penjelasan yang spesifik. Nanti deh nunggu live webinar yang bisa pakai chart yang saya share sama teman-teman semua screen-nya. Kita live trading bareng-bareng gitu ya. Oke, yang lain sepertinya sudah saya pernah jawab teman-teman. Anyway, itu aja mungkin yang bisa saya ceritain sama teman-teman semua di question and answer kali ini ya, tentang Instagram NFC. Kalau teman-teman belum pernah tahu bagaimana cara nanyanya, teman-teman buka Instagram terus cari tuh @nusantara_efek_community. Hati-hati ejaannya karena banyak yang mirip-miripin, banyak yang bikin penipuan ya. Dan ketika video ini dirilis, teman-teman siap-siap, sebentar lagi seminar Jogja pendaftarannya akan segera dibuka. Tapi tidak untuk semua orang, sekali lagi ini hanya untuk yang sudah waiting list saja. Jadi kalau teman-teman belum ikutan waiting list, cari di bawah video ini, itu ada link untuk teman-teman bisa mendaftarkan diri teman-teman semua menjadi calon peserta untuk masuk ke dalam seminar NFC yang akan diadakan di Desember 2020 ini di Kota Jogja ya.
sampai ketemu langsung di kota Jogja secara offline. Kita akan charting bareng, buka chart bareng-bareng, kita akan live trading bareng-bareng sama teman-teman semua, buka-bukaan semuanya, dan offline langsung ketemu gitu ya. Aduh, nggak akan sini warna aslinya lah ya, ketemu aja langsung deh ya. Oke teman-teman, thank you sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.